wabarakatuh. Hai Sobat Fuad, berjumpa lagi bersama saya Alfa. Dan kali ini kita kedatangan narsum yang sangat luar biasa nih. Nah, beliau ini merupakan sekretaris Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, yaitu Bapak Cecep Jakarias Elbilat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya Bapak dipanggil Pak Cecep gitu ya Pak? Ya, Pak Cecep. Nah, gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau puasanya gimana Pak? Lancar? Alhamdulillah. Sudah hari keberapa ini? 20. Sudah hari ketiga. Iya. Sempurna. Alhamdulillah, luar biasa. Kali ini Pak, kita bakalan membahas seputar Ramadan. Nah, jadi sesuai tema kita spesial. Jadi tema kita itu spesial Ramadan Berkah bersama Sobat Fuad. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin sebagian pertanyaan juga jarang sekali ditanyakan oleh teman-teman. Karena kebanyakan teman itu menganggapnya hal sepele gitu ya. Tapi lebih baik langsung kita tanyakan kepada narsum kita pada kali ini. Nah, mungkin langsung pertanyaan pertama nih Pak. Jadi apa sih keistimewaan bulan Ramadan gitu ya Pak? Keistimewaan bulan Ramadan karena di bulan ini kita diwajibkan puasa. Nah, dan itu Allah sendiri yang mewajibkan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah menyuruh kita untuk berpuasa. Wajib. Sebagaimana Allah suruh puasa juga umat-umat terdahulu. Dan tujuannya satu, puasa itu yaitu membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, jadi selama sebulan penuh kita melaksanakan satu ibadah dan itu tujuannya membentuk insan yang bertakwa. Itu keistimewaannya. Yang tidak ibadah ini tidak diberikan kepada umat manusia, kepada umat Islam di bulan yang lain. Nah, jadi mungkin dari sebagian teman Sobat Fuad pasti menganggap puasa itu ya cuman ya udah kita puasa nggak makan nggak minum gitu ya. Ternyata ada keistimewaan bahwasanya kita juga bertakwa kepada Allah di saat bulan Ramadan dan tidak ada puasa di bulan lainnya gitu Sobat Fuad. Nah, selanjutnya Pak, apakah amalan terbaik gitu yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan Pak? Amalan terbaik ini akan kontekstual buat kita. Yang pertama tentu amalan terbaik dan yang utama itu adalah puasa itu sendiri. Maka kita harus melaksanakan puasa sesuai dengan tuntunan syariat. Insya Allah kita sudah paham ya. Menahan diri dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dari makan dan minum atau hal lain yang bisa yang masuk ke dalam mulut. Ya. Dan juga dari berhubungan suami istri bagi yang sudah berumah tangga dari pagi sampai sore maghrib itu. Nah, itu ibadah yang utamanya itu, yang wajibnya. Tetapi tentu ada juga selain yang wajib, yaitu yang sunnah-sunnah. Nah, yang sunnah-sunnah inilah yang penyempurnanya. Jadi ibarat orang makan itu, kalau makan nasi saja kan bisa kenyang, cuma tidak terasa nikmat. Maka perlu yang sunnah-sunnah sebagai penyempurna atau tambahan keutamaan. Dalam Ramadan ini banyak ibadah-ibadah sunnah yang bisa dilakukan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau yang biasa kita kenal dari para ulama, dari guru-guru kita kan bisa memperbanyak membaca Al-Quran, ya, bisa memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, sedekah, dan semua dan berbagai hal ibadah-ibadah sunnah lainnya. Gitu. Tentu kita misalkan orang yang pagi sampai sore bekerja di pasar, ya misalkan mohon maaf kuli bangunan, tentu sulit untuk mengamalkan perbanyak baca Al-Quran. Pagi sampai sore capek, ya Pak, bekerja, malam istirahat. Nah, maka bagi yang seperti itu bisa mengambil keutamaan ibadah sunnah yang lain yang sekiranya cocok dengan kondisi pekerjaan. Jadi sulit juga kalau ditanya apa paling utama. Nanti kalau mau mengatakan paling utama ada i'tikaf. Kan kasihan mereka yang di pasar sehari-hari bisa i'tikaf. Sementara kalau i'tikaf
sehari-hari selama sebulan atau 10 hari terakhir ya, mereka meninggalkan pekerjaan untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Nah itu jadi kontekstual. Gitu. Maka ada sedekah juga ya, terserah semampunya dan lain sebagainya. Oke, jadi gitu sobat-sobat Fuad, amalan itu menyesuaikan kondisi kita. Kalau kita kerja, cari amalan yang menyesuaikan pekerjaan maupun sebagainya. Nah, selanjutnya juga, nah menurut Bapak apa yang lebih baik gitu ya? Perbanyak Al-Quran apa zikir gitu Pak? Soalnya ini sering jadi pertanyaan. Kalau ditanya mana yang lebih baik, tidak ada keterangan mana yang lebih baik dari keduanya. Yang jelas dua-duanya baik. Perintahnya sama-sama dalam Al-Quran, perintahnya sama-sama dalam hadis. Ya tadi mana yang lebih baik itu tergantung pada konteks. Tentu setiap kita pengen yang lebih baik. Misalkan seandainya nih baca Al-Quran paling baik di antara ibadah yang lain. Gimana dengan orang-orang yang sejak kecil nggak sempat belajar Quran dengan baik, nggak bisa baca Quran. Terus begitu dewasa pekerjaannya di lapangan, kasihan kan dia. Nah, maka dia bisa memperoleh keutamaan Ramadan dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain seperti baca Al-Quran, misalkan dia sedekah. Gitu. Kalau dikatakan misalkan sedekah, ya, sementara dia ekonominya kesulitan ya kan untuk berbagi dengan anaknya rutin sehari berapa, untuk cari makan sehari aja dia harus pontang-panting, anaknya banyak misalkan, ya maka dia bisa ibadah dengan yang lain. Jadi tadi saya katakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Karena pintu surga juga kan banyak. Iya. Ya kan ada pintu surga. Ini pintu untuk orang yang ahli sholat, ini untuk orang yang ahli puasa, ini untuk orang yang ahli sedekah dan lain sebagainya. Ya, thoriqoh jalan menuju Allah tuh bisa banyak. Kalau seandainya cuma satu yang utama, orang mengejar ke situ, kasihan orangnya nggak mampu. Nah itu jadi Allah tuh maha baik. Maka tadi saya katakan dalam agama menurut banyak keterangan baik dari Al-Quran, Sunnah maupun para ulama, jalan menuju surga itu banyak, pintu-pintunya banyak. Gitu. Jadi kita fleksibel dalam beribadah. Tidak harus misalkan, aku selama puasa baca Quran, kamu kok sedikit baca Qurannya, kan kasihan, bisa sakit hati. Masalahnya dia sedikit bukan tidak mau, bukan malas, tapi karena kewajiban. Aku mahasiswa kuliah pas Ramadan ini ada UTS, kuliah masih padat, nggak sempat baca sehari 1-2 juz. Kan kasihan lainnya iri. Nah, maka sehingga kita harus memahaminya lebih luas gitu. Kan ibadah sunnah dalam Ramadan kan yang utama tidak hanya membaca Al-Quran, ada juga zikir, ada juga sedekah. Ya, sedekah pakai duit nggak bisa, sedekah dengan harta benda, dengan tenaga. Misalkan kita di mana bantu orang, itu kan sedekah, menolong orang. Gitu. Termasuk mencari nafkah pun pagi sampai sore di pasar atau di jalan mengaduk semen dan lain-lain. Kita niatkan ibadah, jadi keutamaan juga. Gitu. Luar biasa sekali ya berarti. Jadi ya sesuai tadi menyesuaikan kondisi kita. Kita misalnya gak bisa banyak membaca Al-Quran, kita bisa berzikir kok gitu. Yang penting puasanya sebagai yang utama. Iya, itu sih sebenarnya. Dan juga tentu sholat sebagai tiang agama. Benar sekali. Puasa iya, sholatnya enggak. Sama aja gitu. Oke. Nah, kan di puasa ini gitu ya, ada yang namanya disebut malam Lailatul Qadar gitu Pak. Apa sih keistimewaan Lailatul Qadar dan Nuzul Quran? Oh iya. Malam Lailatul Qadar memang istimewa karena memang Allah sendiri yang mengabarkan di surat Al-Qadar kan, inna anzalnahu fi lailatul qadar dan seterusnya. Allah menurunkan satu malam yang bernama Lailatul Qadar. Keistimewaannya setara dengan 1000 bulan ya. Kemudian dan seterusnya. Kapan Lailatul Qadar? Itu dikatakan dalam berbagai sumber baik hadis maupun dikuatkan oleh pendapat para ulama, itu disebut malam terakhir yang ganjil-ganjil. Gitu. Memang dikatakan kalau tidak salah ada satu riwayat dari Ibnu Abbas
bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam ketika Al-Quran itu diturunkan secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Nah itu pada malam itulah Al-Quran Allah turunkan ke langit dunia. Meskipun diturunkan ke dunianya, disampaikan kepada Muhammad itu secara bertahap selama 23 tahun. Itu malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam nuzul Quran ya, itu adalah malam ketika turunnya Al-Quran. Artinya wahyu pertama kali turun kepada Muhammad itu pada malam nuzul Quran. Dikatakan yang mayoritas ulama menyepakati itu tanggal 17 Ramadan. Ketika pertama kali Rasulullah menerima wahyu. Artinya dari langit ke dunia itu tanggal 17 Ramadan. Maka dikatakan nuzul Quran. Ada yang mengatakan juga sebagian bukan tanggal 17, ada tanggal 24 Ramadan. Itu kaitan antara nuzul Quran dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ya. Sedangkan kalau nuzul Quran dari langit ke Rasulullah ayat pertama. Jadi dua malam ini malam yang istimewa. Malam yang istimewa. Jadi seperti itu penjelasan dari Bapak Cecep mengenai keistimewaan Lailatul Qadar dan nuzul Quran. Nah, beberapa pertanyaan selanjutnya nih Pak, mungkin lebih sesuatu yang jarang dipahami oleh sobat-sobat Fuad, bahkan ada yang nggak tahu gitu. Hukumnya sahur berlebihan itu gimana sih Pak? Gitu. Seperti halnya yang lain ya, berlebihan itu kan iya. Sesuatu harus pada porsinya. Iya, benar sekali. Secara umum kan adab dalam makan minum itu kan sepertiga. Kata Nabi kan makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu standar yang baik. Itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara, kalau tidak salah begitu. Jadi tidak hanya sahur di dalam konteks makan kapanpun dimanapun ya termasuk sahur ya, jangan berlebihan. Gitu, jangan mentang-mentang ini nanti seharian nggak makan yang banyak. Karena inti dari hakikat dari puasa itu kan adalah kita untuk bisa menahan diri dari mengurangi ketergantungan kita kepada makanan dan minuman dan kebutuhan fisik lain. Jadi kalau misalkan seperti kalkulasinya makanannya seperti hari biasa itu keliru. Hari biasa misalkan sehari 3 kali 3 piring. Nah, puasa ini waktu makannya 2 kali pagi dan sore, maka yang 3 piring bagi 2 misalkan. Jadi sahur 1,5 piring, buka 1,5 piring, itu logika materialis itu. Nah, kita orang Fuad kan harus bisa memahami itu secara lebih cerdas. Maksud puasa itu begitu, bukan pada materialisme. Harus sesuai dengan porsi kita 3 piring sehari, bagi 2 berarti kalau berarti tidak. Ukuran kita ya sepiring cukup misalkan, atau setengah piring. Jangan berlebihan. Karena ya itulah dan keberkahan Ramadan itu kita kebergantungan kita kepada hal-hal fisik itu berkurang. Coba kita rasakan hari pertama mungkin terasa lapar ya, tapi hari-hari berikutnya kan tidak. Sudah terbiasa. Bahkan sahur cukup dengan minum atau kurma 2-3 itu sudah terasa cukup. Bahkan yang bangunnya kesiangan tidak sahur pun ternyata kuat. Nah itu keberkahan puasa. Itu dari sisi keberkahannya. Dari sisi kesehatan juga mungkin bisa dijelaskan. Tubuh kita sudah mulai bisa menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru. Gitu. Nah, selanjutnya nih Pak, bolehkah sahur pada saat azan subuh yang sudah berkumandang sebenarnya tapi baru terbangun gitu? Nah, itu tanggapan Bapak gimana sih? Ya, ini emang sering terjadi. Terutama mahasiswa yang ngekos. Gak ada yang bangunin, malamnya begadang. Ya udah gak apa-apa lah gitu ya kan, kadang. Jadi kalau kita bangun sudah subuh, ya sudah tidak boleh lagi makan minum. Nah, gitu. Salah sendiri kenapa kesiangan. Iya, sebenarnya juga sudah ada handphone ya, ada alarm di dalamnya. Maka gimana caranya supaya kita ini bangun sebelum subuh? Karena kan perintah puasa itu kan dari terbit fajar. Ketika fajar terbit
itu waktu subuh. Maka kalau kita bangun ketika fajar sudah terbit atau sudah ada subuh, ya sudah, maka sudah tidak boleh, sudah waktu masuk puasa. Kalau kita kemudian memaksakan diri makan atau minum ambes masuk itu nggak bisa, nggak boleh ya? Batal puasanya. Itu dia harus mengulang di hari lain dan bayar kafarat. Jadi itu. Terus gimana kalau bangun ya, begitu bangun baru buka mata terdengar bunyi imsak dari mesin alarm, ya kan? Boleh makan sahur, boleh. Imsak itu kan kita bagus tradisi di tanah air ini, ada tradisi imsak yang kurang lebih 10 menit sebelum azan. Itu kan sebenarnya standar supaya kehati-hatian, standar untuk umat Islam, hati-hati. 10 menit lagi subuh. Jadi kalau saya lagi makan cepat-cepat 10 menit lagi gitu. Bukan berarti begitu imsak tidak boleh sama sekali, tidak. Itu untuk unsur kehati-hatian. Gitu. Jadi kalau bangun imsak segera makan. Kira-kira 10 menit habiskan dalam katakan 7 menit. Ya segera. Yang penting terisi gitu. Sehingga kita ada waktu beberapa menit atau beberapa detik paling cepat, paling singkat sebelum waktu. Jadi begitu azan kita sudah selesai aktivitas makan. Itu. Nah, selanjutnya nih, apakah boleh tidur seharian gitu Pak di bulan Ramadan? Kalau tidur seharian boleh. Yang mau tidur 2 hari juga boleh. Kenapa? Ya tidur kan boleh hukumnya. Oke. Tidak haram. Gitu. Cuma waktunya sholat bangun. Silakan tidur. Mau 3 hari 4 hari boleh. Gitu. Tapi waktunya sholat bangun. Yang menjadi tidak boleh adalah ketika tidur seharian, ya, tidurnya boleh tapi meninggalkan sholat pasti. Sama aja. Dan itu sengaja misalkan. Tapi kalau misalkan tidur jam 9 pagi terus kemudian lewat asar baru bangun, ya kan tidak sengaja, maka tidak masalah. Ya, sholatnya nanti dikodok. Gitu. Nah, jadi tergantung boleh tidaknya, tergantung situasi dan kondisi. Gitu Sobat Fuad. Cuma kalau puasa, kalau banyak tidur ya memang dikatakan tidur selama puasa itu ibadah. Kenapa? Kenapa ibadah ya? Dengan niatkan untuk menghindar dari maksiat. Cuma kan kalau tidur aja ibadah, lebih baik lagi kalau untuk ibadah itu sendiri, baca Quran, untuk zikir dan lain-lain. Amalan tadi ya yang udah kita sebutkan. Nah, kalau tidur setelah sahur atau sholat subuh itu gimana Pak? Nah, kembali ke hukum yang sudah mafhum. Setelah subuh tidur itu tidak baik. Rasulullah sangat tidak suka orang tidur setelah subuh. Punya kebiasaan. Tapi kalau pekerjaannya malam, ya ada lemburan terus habis sholat subuh ketiduran, ya tidak masalah. Atau misalnya jam 9 tidak ada aktivitas lagi, ada sempatkan waktu untuk tidur boleh. Tapi kalau jadi kebiasaan itu makruh. Malah mungkin bisa dikatakan bisa haram, cuma makruh paling tidak baik. Apalagi kalau dilihat dari sisi kesehatan kan juga pasti tidak baik itu. Ya, kita bisa baca di internet tentang pengaruh negatif tidur setelah subuh. Gitu. Termasuk ketika puasa. Gitu. Apalagi kita sahurnya udah berlebihan, setelah sholat subuhnya tidur gitu ya Pak. Nah itu akhirnya puasa bukan menjadi sehat, malah menjadi sumber penyakit. Bukan salah puasanya, dianya yang salah atau keliru menjalani puasa. Gitu Sobat Fuad. Jadi kalau disarankan nih Pak, tidurnya itu mulai jam berapa gitu ya, supaya Sobat Fuad ini jam ini aku baru bisa tidur gitu. Nah, maka dari itu karena kita Ramadan itu adalah bulan yang istimewa untuk meningkatkan kualitas pribadi menjadi takwa, ya maka bergunakanlah kesempatan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian ada banyak waktu yang hilang sia-sia. Waktu ibadah wajib. Ya, kalau malam setelah sholat isya, kalau tidak ada aktivitas lain yang bermanfaat, ya sudah segera pergi tidur. Jam 8, jam 9 selesai tarawih, tidur. Niatkan apa? Supaya nanti jam 2, jam 3 bangun, sempatkan qiyamul lail gitu. Terus sahur sampai subuh, habis subuh menuju isyraq. Kalau di masjid kan bisa i'tikaf. Ya,
dan lain-lain. Kalau di rumah ya kan bisa dengan baca Quran dan lain-lain sampai isyraq. Waktu isyraq datang, sholat sunnah isyraq. Setelah itu aktivitas pagi, belajar dan lain-lain, silakan kampus mengerjakan tugas dan lain-lain. Kapan boleh tidur? Ya nanti di waktu qailulah. Di jam 10-an ke atas ya. Itu menjelang zuhur kira-kira sejam atau paling banyaknya mungkin kira-kira 2 jam sebelum zuhur. Kalau tidak ada aktivitas lain boleh tidur. Zuhur bangun. Gitu. Dan seterusnya, atau tidur setelah sholat zuhur. Bisa juga. Gitu. Nah, jadi gitu Sobat Fuad. Nah, selanjutnya Pak, kan kita biasanya di bulan Ramadan itu pasti cari hal-hal yang bisa buat kita nggak bosan gitu. Apalagi sekarang banyak banget media sosial, salah satunya kan TikTok, Instagram, enggak salah satu ya, itu banyak. TikTok, Instagram, nah tuh banyak bertebaran aurat gitu ya Pak. Kan bukan cuma Islam di media sosial, tapi ada agama lainnya. Nah, batalkah gitu Pak jika kita melihat aurat tak sengaja? Nah apa hukumnya? Kalau batal kitanya puasa, tidak batal. Karena yang membatalkan puasa itu kan makan minum. Ya, atau memasukkan hal-hal ke dalam mulut ya, atau lubang-lubang di dalam tubuh kita gitu. Tapi kalau yang seperti itu ya itu kan termasuk maksiat. Maksiat tidak membatalkan puasa. Paling secara fikih voucher tak sah misalkan. Paling yang kemudian bermasalah itu adalah diterima atau tidaknya puasa. Puasanya tetap jalan. Gitu. Tapi dia melakukan maksiat, dosa ya dosa. Gitu. Paling kalau dengan bahasa yang biasa itu akan mengurangi pahala puasa. Gitu. Itu saja. Pahala puasa berkurang, dosa bertambah. Dosa melihat hal-hal yang diharamkan. Tapi kalau nggak sengaja, yang namanya nggak sengaja. Gitu. Jadi ketika nggak sengaja, ya itu tidak masalah. Tapi kalau penasaran diulangi lagi, atau sekali aja Pak nggak sengaja, tapi bertahan ya, beberapa saat menikmati itu. Tapi kalau sekedar sepintas tidak masalah. Jadi bedakan tuh Sobat Fuad, sengaja dan sengaja tapi masih ditahan gitu ya, foto atau segala macam. Maka dari itu sebisa mungkin mengurangi medsos selama Ramadan. Kalaupun terpaksa karena bosan, ya kan bisa dengan melalui medsos yang ada kita dengarkan ceramah ataupun hal-hal yang positif lain ya. Kalaupun melihat nonton Pak, saya suka nonton Pak tontonlah film-film yang bermakna. Kan banyak ya film-film yang bisa mengugah kesadaran spiritual. Kan banyak, bukan film yang tentang percintaan atau anak-anak muda. Nah itu ya. Jadi kita sendiri yang bisa mengatur. Kalau memang melakukan itu akan mudah terjebak kepada kemaksiatan yang mengurangi keutamaan Ramadan, ya, maka hindari itu selama Ramadan, minimal selama Ramadan. Karena tadi Ramadan itu membentuk ketakwaan. Sehingga diharapkan ketika 1 bulan penuh kita mengkondisikan diri dengan kebaikan-kebaikan tadi, membatasi diri, menjauhkan diri dari hal-hal yang berpotensi dosa negatif. Nah itu kemudian selama sebulan penuh seperti itu diharapkan menjadi kebiasaan yang berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Itu hikmah tujuan puasa. Sehingga selesai kita puasa, masuk Idul Fitri dan seterusnya, kualitas takwa kita bertambah. Ya, kalau selesai puasa takwanya sama saja bahkan apalah atau biasa atau bahkan menurun, puasanya termasuk ya mungkin sah puasanya, tapi gagal mencapai maksud. Esensinya nggak ada. Esensinya tidak mendapatkan. Maka puasanya hanya menjadi kata Nabi kamin shaimin laisa lahu min syamihi kamin shaimin laisa lahu min syamihi illa dhama ya. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dalam puasanya kecuali hanya lapar saja. Percuma gitu ya Pak. Percuma ya, puasa dapat sah tapi tidak mendapatkan keutamaan, ya tidak mendapatkan pahalanya dan kualitas spiritual, kondisi rohani, kualitas takwanya tidak bertambah. Nah itu maksudnya. Nah jadi Sobat Fuad selagi di bulan Ramadan bisa tuh mau hijrah atau segala macam mengurangi hal-hal yang tidak baik. Nah bagus itu di bulan Ramadan gitu ya Pak. Jadi supaya di bulan selanjutnya itu udah berkurang gitu apa yang ditonton dan sebagainya. Nah selanjutnya Pak, pesan apa yang pengen Bapak sampaikan nih untuk Sobat Fuad di luar sana? Nah ini
ya mungkin bukan pesan buat sobat Fuad, buat diri saya sendiri ya, disampaikan kepada para audiens, para sobat Fuad, dan semoga kita saat ini bisa sama-sama dijadikan bahan introspeksi diri. Amin. Selama Ramadan, tadi Ramadan itu adalah ya momen yang Allah berikan setiap tahun untuk kita ya untuk meningkatkan kualitas takwa. Maka dari itu puasa selama Ramadan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Puasa ibarat nasinya, ya lauk pauknya adalah ibadah-ibadah sunnah. Semakin banyak ibadah sunnah yang dilaksanakan, ya semakin ibarat lauk pauknya itu semakin banyak, semakin sehat, semakin nikmat, ya, sehingga begitu selesai Ramadan perut kita sudah kenyang. Bukan perut jasmani tapi perut rohani. Tenaga kita semakin kuat, ya rohani kita semakin kuat, sehingga menghadapi berbagai macam godaan, terpaan, cobaan, ujian dan lain sebagainya kemaksiatan, kita semakin kuat menahan selama 1 tahun ke depan. Selama 1 tahun ke depan kok makin hari makin lapar spiritual, kan ada puasa berikutnya kita makan lagi secara batin. Maka Ramadan itu adalah kesempatan kita memakani rohani kita dengan sebanyak-banyaknya, dengan nasi yaitu berupa puasa, dan lauk pauknya adalah berupa ibadah-ibadah sunnah. Maka kita makan sebanyak-banyaknya ya, supaya kuat, supaya sehat ya, sehingga begitu selesai Ramadan, maksud Idul Fitri ya, kualitas takwa kita kuat, dalam arti batin kita lebih kuat untuk menahan berbagai macam godaan, sehingga di bulan-bulan berikutnya kita menjalankan kehidupan dengan ketakwaan yang lebih baik daripada sebelum Ramadan. Terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya dan mau berhadir di podcast kita kali ini. Tentunya jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya video-video terbaru kita selalu update di handphone sobat-sobat Fuad. Aku Ulfa, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.